Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada salah satu YouTuber Wahabi, nama channelnya adalah Nasirus Sunnah. Dalam salah satu video yang dia upload, dia sedang membahas kami, tetapi sayang, apa yang ia sampaikan tidak pernah keluar dalil-dalil dari para ulama, apalagi dalil Al-Quran dan hadis. Dia tidak pernah membacakan Al-Quran, hadis, maupun keterangan para ulama untuk membantah kami. Dia hanya nyerocos di channelnya. Ya Allah. Nasirus Sunnah, ketika Anda itu berbicara tentang kami, ternyata ada salah satu komentator yang masuk di kolom komentar Anda sendiri. Dan nama komentator itu adalah Nasiruddin. Ia berkomentar begini, Nasiruddin ini: Pak Ustadz Nasirus Sunnah, kami sebagai pengagum antum sangat berharap agar antum sedia menerima ajakan diskusi dari Sani Uye yang sangat jelas menyatakan bahwa banyak para ustadz salafi yang berdusta atas nama ulama. Bahkan Sani Uye itu langsung memberikan bukti nyata dari kitab aslinya Pak Ustadz. Sehingga kami sebagai pengagum para ustadz salafi mulai curiga dengan para ustadz salafi kami. Apalagi kami sendiri tahu bahwa banyak para ustadz salafi kami ketika menyampaikan ceramah atas nama ulama, ternyata beliau-beliaunya tidak pernah langsung membawa kitab. Beda dengan Sani Uye yang selalu menunjukkan bukti kitab Pak Ustadz. Mohon kesediaannya untuk diskusi dengan Sani Uye, ya Pak Ustadz Nasirus Sunnah. Kami yakin kalau Pak Ustadz memang berada di pihak yang benar, insya Allah akan mudah membantah Sani Uye dan tidak akan takut diskusi. Belalah para ustadz salafi dengan ilmiah, ya Pak Ustadz. Ini dia kemudian ngirim link. Inti dari komentar Nasiruddin ini, beliau meminta kepada Nasirus Sunnah, pemilik akun atau YouTube Nasirus Sunnah ini, untuk bersedia diskusi, biar dia tidak nyerocos di channelnya sendiri terus. Ketika kami mengajak diskusi, ayo kita diskusi, kita buktikan siapa yang benar, biar orang awam ini paham teman-teman. Kalau sudah terjadi diskusi kan enak, kita bisa enjoy, ngopi bersama, kan begitu. Kemudian komentar daripada Nasiruddin ini dibalas oleh pemilik YouTube Nasirus Sunnah. Kata Nasirus Sunnah, ya kan kita sudah tahu, zaman ini banyak yang sebenarnya pendusta mengatakan dusta kepada yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Waduh ini. Jadi katanya banyak pendusta yang nuduh dusta orang lain. Yang mana orang lain yang dia tuduh itu katanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Tapi persoalannya kenapa dia tidak bisa membuktikan mana kedustaan kami? Kan dia tidak bisa teman-teman. Beda dengan kami sajikan itu bahwa ustadzmu itu dusta. Zulkarnain El-Kaburi atau Al-Maduri itu katanya ya, itu dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Badrus Salam LC dan Farhan Abu Furaihan dusta atas nama Imam An-Nawawi. Abu Haidar As-Sundawi dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa dahi Nabi Muhammad SAW dan dahi para sahabat itu ada bekas hitam. Ini kan dusta, tidak ada keterangan yang begitu. Kami bongkar itu berdasarkan kitab-kitab para ulama. Kalau Nasirus Sunnah ini mau ngomong bahwa kami dusta, ya tunjukkan dong mana dalil Anda. Kalau cuma nyerocos apa, diajak diskusi malah banyak ngelesnya. Nah, terus saya baca ini ya, bukan hanya Sani Uye yang mengatakan seperti itu, tapi ribuan manusia menuduh ustadz-ustadz salafi dusta. Jadi nggak ada yang baru, itu aja. Makanya akan jelas dalam video ini sudah saya katakan, kalau Singa Aswaja saja dipreteli sama ustadz salafi, ya apalagi kayak Sani Uye. Waduh, Singa Aswaja dipreteli siapa ini maksudnya? Ya Allah, kan sudah jelas kan jawabannya. Apanya yang jelas? Makanya seperti kata Zulkarnain ketika ditantang debat oleh pendeta. Zulkarnain mengatakan, mampu tidak kamu hadirkan jemaah seperti jemaah yang hadir di majelis saya? Ini kata Zulkarnain. Ya sama seperti Sani Uye, ada nggak kira-kira orang datang kalau dibuka majelis ilmu seperti ustadz-ustadz salafi? Kan nggak bisa dibuktikan.
Jadi itu sudah cukup untuk membuat dia sadar diri, meskipun dia nggak sadar-sadar diri. Waduh, dia memposisikan dirinya seperti Zulkarnain katanya ya. Padahal kalau kita boleh jujur, jamaahnya Wahabi itu berapa sih? Kalau dibanding dengan pengajian-pengajian ulama-ulama ahli sunnah, apa kalian itu Wahabi? Secuil. Aduh, ini intinya ini tidak berani teman-teman, tidak berani untuk diskusi dengan kami. Ini aja intinya. Yang kedua, dia tidak bisa membuktikan kedustaan kami. Karena dia itu hanya mau membela sutat-sutat Wahabi yang kami katakan dusta. Dan ketika kami mengatakan sutat-sutat Wahabi yang kami tunjuk itu dusta, teman-teman, kami sudah berikan bukti. Inilah buktinya, gitu. Sekarang Nasirus Sunnah ini berani nggak, bisa nggak mendatangkan bukti mana kedustaan kami yang mengatakan Sutat Wahabimu dusta? Apakah kami dusta? Ayo, kalau kamu yakin kami berdusta, monggo kita diskusi. Kemudian dibalas oleh Nasruddin. Repot juga Ustadz. Katanya Ustadz Salafi justru yang mayoritas itu sesat katanya. Nah, kan? Tapi Pak Ustadz kok bangga dengan banyaknya jumlah jemaah? Apalagi kalau jemaahnya tidak ada yang tahu kebenaran. Ya apa? Ayo, cuma taunya manggut-manggut itu, kayak no poter. Makanya terkadang hati kecil saya berkata, jangan-jangan Sani Uye itu memang benar bahwa banyak para ustadz salafi yang berdusta. Sehingga dia sangat berani sekali mengajak diskusi kepada para ustadz sunnah yang pernah dia bantah kalau memang tidak terima dengan sanggahan Sani Uye yang jelas-jelas berdasarkan kitab langsung. Jadi Anda itu diminta oleh komentator Anda, ayo kita diskusi, kita buktikan ya, kita buktikan siapa yang dusta. Kami sudah paparkan, kami bacakan kitab para ulama, bahkan sudah lama kami itu adakan sayembara. Siapapun yang mampu membela pernyataan daripada Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan, yang mana kata mereka berdua ini Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Saya katakan mereka itu Badrus Salam dan Farhan berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Sebab Imam An-Nawawi sendiri menganjurkan umat Islam untuk melafadzkan niat. Itu dusta dan kami tunjukkan kitabnya. Kalau nggak percaya, monggo ngajak diskusi dengan kami. Jangankan kamu ya. Sutat Wahabimu Badrus Salam LC maupun Farhan aja tidak akan pernah berani. Bukan soal level, tidak. Tetapi takut terbongkar dustanya. Ingat, catat ini sudah. Kalau kami berdusta berarti kami fitnah. Kalau kami memfitnah, Anda tahu negeri kita negeri hukum. Ya monggo, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Diajak diskusi ngumpet ya. Ya Allah, mana nyalinya kok ciut. Yo, tunjukkan dong, tunjukkan. Nyali kalian para Wahabi tunjukkan. Dan kami ya banyak sudah membongkar kedustaan Ustadz Wahabi. Contohnya Zainal Abidin yang dusta atas nama Imam An-Nawawi dan dusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kami bongkar itu dengan kitab-kitab mereka sendiri, yaitu kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Kami tunjukkan buktinya, bukti bahwa Zainal Abidin Al-Wahabi itu dusta atas nama ulama. Abu Haidar As-Sundawi dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Dia katakan Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, katanya Abu Haidar As-Sundawi itu menentang keras ngaji Al-Quran di kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um sendiri dan ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka semua mengatakan umat Islam yang ketika ziarah kubur dianjurkan ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Kami sudah tunjukkan kitabnya. Ya gimana ya, maklumlah. Memang susah, memang sulit ya untuk meyakinkan seekor lalat bahwa sekuntum bunga mawar jauh lebih harum dan lebih wangi daripada setumpuk tai ayam. Wahabi itu memang butuh hidayah, bukan butuh hujjah, butuh hidayah. Hujjah sudah bertebaran, dalil sudah bertebaran, tapi hidayah belum mereka dapatkan. Ya kami hanya berdoa sih,
agar Nasirus Sunnah dan semua bayi-bayi Wahabi Al-Kutluki mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mengakui kedustaan para sutat-sutatnya. Kalau mereka memang tidak mengaku bahwa sutat-sutat Wahabinya berdusta, apalagi sampai menuduh orang yang membongkar dustanya yang justru berdusta katanya, ya silahkan buktikan. Ayo diskusi. Bukankah kalian para Wahabi itu berteriak kembali ke Al-Quran dan hadis? Dan bukankah Al-Quran sendiri yang menyuruh kita untuk berdiskusi? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus diskusi biar umat ini paham bahwa sutat-sutat Wahabimu itu pendusta. Dan dusta itu, melakukan kedustaan, merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik sesuai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu di antara ciri-ciri orang munafik? Yaitu idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, ketika dia menjelaskan sesuatu, ketika dia menyampaikan sebuah keterangan kepada umat Islam, kadzab, dia dusta, dia bohong atas nama imam inilah, atas nama imam inilah, dan atas nama imam-imam yang lain. Sekali lagi kepada pemilik channel Nasirus Sunnah, tunjukkan nyalimu. Ayo kita diskusi biar cepat selesai. Kalau tidak punya nyali diskusi, mendingan tutup aja tuh channel yang tidak berguna. Hanya semakin membuat orang awam bingung. Semoga Allah memberi Anda hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Antum para Wahabi, akhi, ukhti, naam, kalian itu saudara kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.